warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa nih ya? Udah? Oke. Halo Surya Lovers semuanya, selamat pagi menjelang siang ya. Ini udah jam 10-an, udah mau siang, udah mau zuhur. Dan kali ini kita hadir lagi di Surya Menyapa. Edisi kali ini kita bersama dengan Prodi Agribisnis. Waduh, ini kayaknya nggak enak ya. Sebentar. Nah, kali ini bersama dengan seseorang yang cantik jelita ini ya Ibu. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini enaknya saya panggilnya Ibu Isna atau Bu siapa nih? Bu Isna aja. Isna aja, Ya. oke. Biasa dikenal begitu Mbak. Oh, bisa dikenal gitu. Kayaknya Ibu, soalnya Bu Isna kayaknya ada banyak. Ada beberapa nih. memang agak ini ya, pasaran juga nanti. Nama saya juga sama saja Ibu ya. Jadi kali ini kita hadir bersama dengan Prodi Agribisnis. Kita akan bahas tentang banyak hal tentang Prodi Agribisnis, agribisnisan. Wah, ini kayaknya banyak yang suka, ada banyak juga yang masih bertanda tanya agribisnis ini apaan sih. Nah, kali ini udah dengan pakarnya langsung ini dengan Ketua Program Studi dari Agribisnis. Dan untuk perkenalan diri terlebih dahulu Ibu, monggo. Oke, terima kasih Mbak Laras. Iya. Selamat pagi menjelang siang untuk para pendengar setia radio Surya FM dimanapun berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Isna Windani. Sekarang saya merupakan salah satu dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mungkin itu ya sedikit perkenalannya saja. Ya. Jadi kayaknya saya perlu ini dulu deh Bu, mic-nya agak goyang nih ya. Oke. Nah, untuk Ibu kali ini kita bahas tentang program agribisnis. Agribisnis kali ini sebenarnya yang kayak gimana sih Ibu program studinya tuh sebenarnya? Oke, program studi agribisnis adalah salah satu prodi di Fakultas Pertanian. Jadi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo itu terdapat dua prodi. Yang pertama agribisnis, yang kedua peternakan. Kalau bicara prodi agribisnis itu sendiri adalah salah satu rumpun ilmu pertanian. Ya, jadi bidang ilmu rumpun ilmu pertanian yang memang mempelajari tentang seluk-beluk pertanian dari skup yang sangat luas, jadi kompleks ya Mbak. Kalau kita bicara agribisnis bukan hanya bicara bisnis saja, tapi juga kita bicara pertanian dalam arti falsafah dasarnya. Kemudian juga kita belajar bagaimana proses produksi, bagaimana kita mempelajari pasarnya juga, dan nanti ada juga kita mempelajari agroprocessingnya. Jadi hasil pengolahan hasil pertanian. Begitu ya, secara hulu sampai hilir. Dari awal sampai akhir. Iya, gitu betul, ya. Oke. Nah kali ini saya juga bertanya-tanya nih. Sebenarnya kalau saya cari-cari nih ya di Google nih ya, ini kan tentang agribisnis kan pertanian. Tapi ternyata ada muncul gambar peternakan juga nih Ibu. Nah ini gimana nih? Apakah juga mencakup peternakannya juga atau hanya pertaniannya? Iya, sebenarnya kalau dari basic ilmu pertanian itu sendiri yang merupakan pohon ilmu pertanian itu cabangnya sangat banyak sekali Mbak. Gitu. Ya, jadi kalau tadi Mbak Laras bilang ada peternakan ya pastinya masuk. Ya, jadi bukan hanya soal tanaman ya, tapi juga kita ada sub ilmu bidang peternakan dan juga kehutanan juga masuk. Iya, kehutanan juga masuk dan juga jangan lupa satu lagi perikanan juga masuk. Perikanan sampai perikanan Ibu ya, Masya Allah. Jadi ternyata cakupannya lumayan luas banget. Sangat luas sekali. Oh iya, lupaan tadi belum diingetin. Jadi kalau pada mau tanya-tanya nih boleh banget di live TikToknya official dari Surya FM 100.1 Surya FM official, ataupun kalau mau SMS-nya boleh banget dan kreatifnya bisa boleh ini langsung ke 0821 3692 8789 untuk WA-nya. Nah kali ini Ibu kita lanjut lagi ya. Dan ini untuk Ibu dari kondisi agribisnis sendiri di Indonesia atau mungkin di perkuliahannya biasa dan juga prakteknya di dunia Indonesia ini agribisnisnya tuh udah sejauh apa sih Ibu? Wah, ini bicaranya makro ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya kalau kita mau bahas ulas itu lebih dari 2 SKS ya. Waduh, ini lama banget. Kita coba rangkum aja ya, rangkum pertanyaannya Mbak Lara. Jadi saya mencoba memaparkan bahwa agribisnis di kalangan generasi muda ya, terutama itu kan ada kecenderungan stigmanya dari yang pernah pengalaman saya selama ini ketika menanyakan kepada mahasiswa, terutama di mana mahasiswa adalah sebenarnya calon-calon petani milenial kalau dari sisi agribisnis ya. Terdapat begini Mbak, hambatannya sekarang minatnya menurun. Minatnya cenderung menurun untuk mereka bisa nanti setelah lulus terus menjadi wirausaha di bidang pertanian ya. Itu juga berbagai macam alasan kenapa memang minatnya itu generasi muda ini turun ya. Artinya memang generasi muda itu
cenderung kurang tertarik ke pertanian karena memang anggapannya ya. Perspektif mereka Ya, dari perspektifnya adalah kalau petani itu pasti satu kotor, kedua capek secara fisik, Iya. terus yang ketiga pastinya nanti kalau usaha tani itu kan butuh waktu yang beberapa lama ya, Udah waktu yang panjang. sampai nanti mendapatkan hasil. Ya mungkin itulah ya beberapa faktor utama alasan kenapa generasi muda sekarang ini enggan atau masih menurunkan minatnya terhadap underestimate itu sendiri terhadap agribisnis terutamanya. Oke. Nah, dari situ sendiri Ibu, dari program agribisnis ini berarti apakah peminatnya dari tahun ke tahun ada penambahan atau stuck di situ-situ aja nih kalau di UMBBRI? Oke, itu tadi saya bicara makro secara nasional ya, data-data nasional begitu, tren penurunan minat generasi muda. Nah, itu kan ada dari data ya. Oh iya, data penelitian selama ini. Kalau tadi bicara tren mahasiswa prodi agribisnis. Oke. Fakultas Pertanian alhamdulillah tren prodi agribisnis untuk mahasiswa itu tiap tahun selalu meningkat. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi memang saya rasa memang kecenderungannya ternyata kalau kita lihat di beberapa wilayah memang untuk prodi agribisnis itu masih menjadi salah satu tujuan untuk mahasiswa mengambil jurusan di perkuliahan. Ya, salah satunya bukan mungkin ya. Saya beberapa kali bertanya dan juga ada beberapa data juga. Alasannya adalah skup nanti potensi ke depan dan juga skup pekerjaannya itu sangat luas. Oke. Ya, jadi tidak terpatok di satu pekerjaan saja, tapi nanti juga banyak sekali potensi-potensi pekerjaan nanti yang akan menanti lulusan prodi agribisnis. Oke, berarti ini sebenarnya seru banget ya, karena banyak banget prospeknya daripada beberapa bidang yang memang terkhususkan kepada bidang itu saja gitu ya Ibu ya. Nah, kita tentang milenialan nih ya Ibu ya, kita tanya apa saja nih peluang potensi agribisnis di masa depan yang seharusnya mulai dilirik oleh mahasiswa nih Ibu? Ya, peluang. Jadi kan kalau sekarang itu kita bicara teknologi ya. Iya, pastinya semua sekarang ini era digitalisasi. Pertanian pun sudah ke era digitalisasi pertanian. Jadi jangan dikira nanti selama ini stigmanya petani nggak tahu teknologi. Petani itu nggak tahu digital. Ternyata semua stigma itu terpatahkan oleh kita punya program-program ya. Program sebenarnya program pemerintah turun ke dinas kita kan kerjasama juga dari prodi juga membuka kerjasama baik itu ke dinas, kemudian yang langsung bersinggungan kan Badan Penyuluhan Pertanian. Kita menjadi tempat satu untuk mereka belajar pada saat praktikum. Praktikum lapangan, kemudian juga ada lokasi magang juga. Ada magang. Iya, jadi magang kerja di sini memang mahasiswa agribisnis itu langsung untuk tahu bagaimana sih dunia pekerjaan yang nanti insya Allah mereka akan lakukan saat lulus kelak. Jadi memang potensi-potensi untuk para milenial ini, yang Mbak Laras ini dari teman-teman ya. Gimana sih pertanian itu memandang sebuah digitalisasi? Artinya digitalisasi bukan hanya sebagai alat saja, tapi juga sebagai kita itu sekarang ini harus melebur ke dalam suatu aspek digital tersebut. Ya, kalau sisi teknologi pertanian ini kan memang terus berkembang dari masa ke masa. Jadi ada sekarang aja kan industrial kan sekarang 5.0 ya. Padahal Indonesia itu baru mau menuju ke sana ya. Jadi memang teknologi pertanian juga mengikuti perkembangan era dunia saat ini. Itu turun lagi ke teknologi pertanian, kemudian ada larinya ke pengembangan produk-produk inovatif pertanian. Jadi pada saat kita bicara pertanian dari sisi teknologi pasti banyak aspek teknologi yang memang sudah dilakukan sudah dilakukan tahun-tahun sekarang gencar-gencarnya ya untuk program untuk petani milenial khususnya. Pas itu kayaknya benar-benar menarik sekali ini program dari pemerintah. Apakah sudah dilaksanakan mulai tahun ini kah atau masih baru rencana saja ini Bu? Sudah dilaksanakan. Sudah. Jadi memang kan kebijakan pemerintah terkait petani milenial itu sudah periode presiden sebelumnya ya. Jadi memang pada saat periode presiden Pak Jokowi memang petani milenial itu memang menjadi salah satu programnya. Jadi memang untuk mengarah ke digitalisasi pertanian memang diperlukan petani-petani muda. Kan dari sisi usia ya. Kalau milenial itu kan dari sisi usia yang memang dia tidak gaptek. Artinya salah satu kendalanya gini Mbak,
setiap kita terjun ke petani itu usianya pasti sudah tua. Iya, dan selalu terlihat sekali di mana-mana ini Bu. Baru-baru mau melihat mengerjakan apa pakai laptop atau pakai nanti panel surya dan lain-lain, mau HP aja kadang kan nggak tahu ya, masih pengoperasian HP seperti apa. Nah itu makanya kenapa sekarang generasi muda dilirik untuk sudah beberapa tahun terakhir ini untuk menjadi petani milenial. Nah, harapannya adalah ke depan agar pertanian ini terus terang untuk ke sektor agribisnis terutama itu lebih berkembang dengan penggunaan alat-alat digital dan teknologi yang memang dikuasai oleh para kaum muda. Oke, betul. Kayaknya emang asik banget dilihatnya ya petani-petani milenial ini. Kemarin juga sempat harus lihat di media sosial juga untuk yang tahun ini yang dari Pak Prabowo sendiri kayaknya juga udah nambah lagi. Tapi ini sebenarnya dari prospeknya sendiri Bu ya, dari digitalisasinya sendiri. Ini digitalisasinya mulai dari pengembangan produknya dan alat-alatnya itu seperti apa ya Bu? Ya, pengembangan produk ya. Jadi kalau dari kita dari sisi digitalisasi, eranya pertanian itu kan terus berkembang ya, sesuai dengan ya kebijakan negara, kemudian turun ke daerah begitu. Kalau dari pengembangan produk inovatifnya, ini banyak sekali peluang-peluang ya. Mulai dari misalnya kita punya potensi besar untuk menciptakan nilai tambah pada produk pertanian. Ya, jadi kalau kita bicara potensi nilai tambah, artinya kan kita bisa meningkatkan keuntungannya, keuntungan bagi para pelaku usaha. Siapa pelaku usahanya? Pastinya juga akan berimbas ke petani. Petani kemudian lari ke pelaku usaha, UMKM juga akan ikut ada mendapatkan ikut mengambil keuntungan dari sana untuk pengembangan produknya. Dari pengembangan produk sudah kayak seperti itu. Nah kali ini pertanyaan lain adalah karena kita ada di prospek ada bisnis sendiri, potensi untuk pekerjaan juga Ibu nih. Sebenarnya pekerjaan dari kalau selesai kita kuliah agribisnis ini kerjanya bakal di sektor apa aja, kerjanya jadi apa aja nih Ibu? Ya, kalau prodi agribisnis itu kalau di UM Purworejo di kami ya mempunyai 3 profil lulusan. Jadi yang pertama adalah manajer di bidang pertanian atau agribisnis, kemudian yang kedua adalah menjadi wirausaha bidang agribisnis ataupun pertanian secara luas, dan yang ketiga adalah sebagai fasilitator. Fasilitatornya gimana nih Kak? Agak baru ini. Fasilitator pertanian ya. Kalau tadi tahu manajer tahu, wirausaha pasti apalagi ya. Itu fasilitator adalah bagaimana kita menyebutnya itu sebagai perannya sebagai perantara. Iya, perantara antar beberapa lini bagian yang berhubungan satu sama lain. Contohnya, misalnya kita bicara penyuluh pertanian itu juga menjadi fasilitator. Atau misalnya nanti membuka untuk konsultan di bidang pertanian atau agribisnis, masuknya juga fasilitator. Ya. Karena kan fasilitator itu sebenarnya skupnya luas ya. Dia kata kuncinya adalah perannya. Ya, peran di bidang agribisnis. Kalau tadi kan spesifik, kalau ini kita mencoba membuka profil lulusan itu karena memang lulusan agribisnis juga banyak menjadi penyuluh. Ya, kemudian juga di bidang lainnya, misalnya dia sebagai distributor atau agen benih pupuk ya, yang benih unggul begitu, itu menjadi fasilitator selain jadi wirausaha tadi ya. Tambahannya fasilitator. Iya, betul. Berarti kita bisa kayak fasilitator tuh bisa aja di mana aja. Betul, iya. Sebagai kayak cabangnya gitu ya. Bisa nyabang kita bisa udah usaha juga, tapi kita juga berperan sebagai fasilitator tersebut. Betul, dan berdampak juga kan langsung membuka lapangan pekerjaan. Peluang sekali berarti itu ya. Nah, dari inovasi apa aja nih yang mulai berkembang di dunia agribisnis kali ini yang benar-benar dilirik sama mahasiswa nih biasanya itu? Kalau mahasiswa kan sekarang larinya ke digital tadi ya. Jadi kan kalau kita tadi saya bicara nilai tambah pada produk hasil pertanian, kalau inovasi ini inovasi digital dunia yang berkembang di agribisnis itu adalah salah satunya pertanian presisi. Apa itu? Baru benar ya. Benar itu. Pertanian biasanya biasa aja, presisinya kayak pertanian presisi adalah penggunaan teknologi di bidang pertanian. Ya, mulai dari pemanfaatan drone untuk melihat bagaimana sistem informasi geografis. Terus juga bagaimana kita nanti ada alat pengukur dari IoT juga, penggunaan Internet of Things. Ya, kemudian juga ada AI juga. Wah, ini AI-nya buat apa ini AI di pertanian biasanya? Produksi, bagian produksi. Iya, betul. Jadi kalau sekarang Mbak Laras, kalau saya bawa ke jalan-jalan ke beberapa lokasi wirausaha yang memang menggunakan teknologi ya, dia menggunakan beberapa IoT untuk misalnya satu budidaya melon unggul. Wah, berarti ini udah pakai AI sekarang ya? Wah, itu canggih sekali berarti itu ya. Berarti pengukuran udah pakai alat di sini, kita juga udah pakai drone biasanya. Dan alat-alat apa
lagi nih Ibu? Kayaknya alat-alatnya sangat interesting sekali. Iya, kalau bicara alat-alat ya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi pertanian presisi itu memang kita itu melihat sensor. Jadi fungsinya sensornya kalau bicara pertanian kan pasti ada lahan ya. Nah, itu ada sensorik tanah. Kita lihat pH-nya, kelembapannya, bagaimana tingkat salinasi atau kadar garamnya, salinitasnya, maaf ya, tanah sangat salin. Kemudian dari cuaca, kita kan bisa cek itu ya. Iya, bagaimana kita mengontrol cuaca, kemudian memantau kondisi tanaman, bagaimana secara real time-nya nanti ini saatnya apa, bagian tahap pemeliharaan, jadi sudah terkontrol di satu sistem. Oke, iya. Nah, sebelum kita masuk kembali Ibu nih, kita mau pariwara berikut ini. Oke, untuk sahabat semuanya, kita habis ini ada pariwara berikut ini, dan nanti kalau pada mau untuk tanya-tanya boleh banget langsung aja ke 0821 3092 8789. So, nantikan dulu. Ya. 101 Surya FM, Your Campus Radio masih sama Laras di sini, masih di Surya Menyapa dan bareng sama Bu Isna. Kita bahas tentang agribisnis nih, dan beberapa kayaknya di TikTok udah ada yang menyapa Bu Isna nih ya. Ada berapa Kak nih? Sekarang yang nonton ada 3. Ada 3, udah ada 3 nih mahasiswanya Bu Isna yang menyapa tadi. Siapa? Coba, ayo coba masih gabung nih ya, masih ada sekitar kita 20 menit lagi nih durasinya. Jadi yang pada mau tanya-tanya sama Bu Isna nih mungkin ya Bu ya, boleh banget langsung aja ke 0821 3692 89 betul nih. Untuk WA-nya ya, pada mau WA boleh banget, ataupun yang mau langsung telepon boleh banget di 321686. Dan yang pastinya kalau mau drop komennya nih, pertanyaannya di TikTok boleh banget langsung aja ya. Kali ini kita lanjut Ibu. Oke. Jadi kita udah bahas tentang kali ini inovasi apa aja nih Ibu. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana peran teknologi tersendiri itu jadi sebuah mengembangkan dunia startup bisnis nih. Wah, bicara startup bisnis ya sekarang ya. Betul. Teknologi digital dan startup bisnis itu kan jadi di era sekarang itu menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Iya, betul Terutama untuk pengembangan agribisnis ke depan, agribisnis modern ya. Terutama untuk meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian juga efektivitas pemasaran produknya. Oke. Jadi kalau kita bicara startup agritech misalnya, kita bisa mengembangkan sebuah aplikasi. Aplikasi yang memudahkan misalnya petani untuk mengakses informasi pasar. Oke. Ya, tadi kalau sudah petani milenial, kemudian dia juga melek teknologi, membuat aplikasi dan berbagai mungkin teknologi lain. Kalau saya bicara untuk petani milenial yang memang mudah untuk mengakses informasi, yang memang betul ya kalau dari sisi usia. Karena saya sendiri punya pengalaman begitu ya untuk terkait petani milenial ini, terus terang masalahnya adalah bagaimana cara dia memasarkannya. Pada saat panen raya, kemudian juga harganya kan produknya melimpah gitu ya, harga jualnya menjadi turun ya, itu hukumnya sudah seperti itu. Tapi kalau dia bicara pemasaran kan nggak boleh hanya bicara lokal saja ya. Jadi untuk menjangkau yang lebih luas pastinya harus membuat suatu terobosan baru bentuknya startup bisnis tadi, mengembangkan aplikasi pemasaran. Ya. Kalau yang kemarin sudah kami coba untuk ada penelitian dan pengabdian di petani-petani muda milenial khususnya untuk komoditas hortikultura. Hortikultura, contohnya komoditas buah-buahan. Ya, itu mereka mengembangkan suatu web. Suatu web apa ini? Kalau kita bicara web yang sudah terkenal ya, misalnya Tanihub. Sekarang kan banyak tuh yang berkembang web untuk pemasaran. Jadi petani punya kelembagaan sendiri, kemudian mereka punya wadah memasarkan sendiri, aplikasi pemasarannya mereka membuat sendiri. Nah, contohnya kalau misalnya kemarin petani-petani di di desa daerah Gerabak. Itu mereka membuat suatu web khusus menjual produk segar maupun produk olahannya. Misalnya nih Mbak, kemarin itu mereka panen jambu kristal. Nah, jambu kristal itu sendiri, selain itu juga mereka ada budidaya terong, cabai, ya seperti itu. Mereka oke lah, selama ini sistem rantai pemasarannya ya sudah mereka menjual langsung ke pedagang besar atau ke pasar. Nah, sekarang kan mau menjangkau daerah yang lebih luas, mereka buat itu. Dan juga kalau dari panen raya, misalnya daripada harganya anjlok dan
kita itu kan kelemahannya hasil pertanian itu nggak tahan lama ya. Iya betul. Jadinya kan gampang busuk ya. Kalau dikirim jauh itu juga harus ada perlakuan Iya, khusus betul. di packagingnya. Nah sekarang diolah. Mereka mencoba mengolah, contohnya tadi jambu kristal diolah menjadi asinan. Oh asinan, Iya. enak banget. Iya, boleh banget Udah ya. siang-siang gini ya, makan asinan atau manisan, mereka sudah mulai mengolah itu. Oke. Dan juga itu dibuat logo. Oh, ada mereknya, Wah, ini kemudian difoto, kemudian dipasarkan di webnya mereka. Oke. Iya. Berarti mereka tuh membuat aplikasi sendiri, Betul. web sendiri. Berarti ini apakah menjangkau di e-store yang lain seperti yang udah e-store yang terkenal atau hanya baru kalau pertanian sendiri tuh enaknya bikin web sendiri gitu? Iya, salah satu upaya untuk meningkatkan tadi harga jual tadi ya, yang agar lebih pemasarannya lebih luas. Di samping mereka ikut gabung ke misalnya lewat sekarang Tokopedia atau apa sih sekarang itu ya Instagram, Facebook ya itu kan mereka juga memasarkan di situ. Sudah dan mereka pengennya mereka mandiri berdikari untuk punya suatu tempat untuk mereka berjualan. Ya, jadi tidak hanya lah yang tadi yang bisnis-bisnis kita sudah marak sekarang mereka ikut, tapi mereka ingin memajukan kelembagaannya. Karena terus terang kalau petani milenial itu mereka punya kelembagaan sendiri, membuat kelompok usaha sendiri. Ya, bentuknya nanti bisa CV ke depannya atau KUB atau koperasi. Oke, menarik sekali ini Bu. Nah, ini kita juga sebenarnya ada banyak yang tahu, tapi ada banyak juga yang kurang tahu nih Bu. Nah, kita menjangkau informasi-informasi tersebut nih bisa kita cari lewat mana nih biasanya Ibu? Atau kalau emang sudah ada misalnya media sosialnya tersendiri, atau dari mereka ada teknik pemasarannya yang lain seperti itu? Ya, kalau kemarin baru pendampingan di tahap awal itu ya memang kami bantu untuk mendirikan kelompok usahanya, bagaimana terkait manajemen usahanya, kemudian kedua adalah mencoba membuat tadi webnya. Ya, di samping mereka berjualan secara WhatsApp kan sudah biasa ya. WhatsApp ya, biasanya. mereka punya web sendiri dan nanti itu sebenarnya webnya masih berlangganan tahunan. Ya, jadi berbayar juga ya setahunnya kalau nggak salah ya tidak mahal juga, ya di bawah jutaan ya, ratusan ribu kalau tidak salah, di bawah 500.000 kalau saya tidak salah ya. Dan mereka memang ingin sebenarnya kalau punya platform web sendiri itu kan harus biayanya juga ada ya. Jadi mereka ya baru tahap pertama ini di tahun-tahun pertama ya tadi berlangganan 1 tahun. Ya nanti kalau sudah memang dirasa signifikan tren peningkatan penjualannya ada, nanti mereka akan baru lebih fokus untuk menaikkan level webnya. Oke, begitu. Oke sih ya Ibu. Nah, kalau ini kita udah bahas bisnisnya, udah bahas inovasi-inovasinya, kita akan fokus ke aktivitas perkuliahan ini dan juga mahasiswanya ini Bu. Nah, dari sini kita juga tadi udah bahas tentang tantangan sendiri, udah dijelasin sama Ibu juga ada sedikit tantangan tentang pemasaran ya Ibu. Nah, ini ada tantangan utama yang lain bagi mahasiswa atau generasi muda yang ingin terjun ke dunia agribisnis Ibu? Oke, ingin terjun ke dunia agribisnis itu sebenarnya tadi ya rendahnya minat mereka untuk berpartisipasi di sektor pertanian secara umumnya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara minat dan partisipasi kan pasti itu kan banyak hal faktor-faktor yang memang berpengaruh terhadap minat seseorang. Ya, banyak hal di luar sisi lingkungan atau keluarga ya. Kemudian juga adanya mereka melihat bahwa trennya ini daya saing produknya. Daya saing produk pertanian ini kok kurang kompetitif ya? Ya, jadi kita bicara pasar lagi. Ya, sekarang kan banyak kan produk. Udah nggak terhitung lah ya. Dari agribisnis ini diolah menjadi produk-produk UMKM misalnya ya itu mereka mungkin melihatnya itu daya saing produknya nih seperti apa sih? Kok masih minim? Nah, kemudian juga mungkin keterbatasan pasti modal, Mbak. Ya, jadi modal pertanian itu kan nggak cuma lahan ya. Iya, pastinya alat dan lain banyak banget ya. Tenaga kerja juga termasuk. Iya, betul. Jangan lupa ya tenaga kerja. Ya, kalau nggak ada tenaga kerja gimana kita mau berproduksi? Kalau hanya saya punya lahan, saya punya tempat misalnya, tapi tenaga kerjanya nggak ada. Saya nggak tahu informasi terkait bagaimana cara budidayanya. Ya itu bisa dipelajari. Tapi kalau faktor input di bidang pertanian itu kan banyak. Manajerialnya juga nggak tahu. Ya, jadi bukan sekedar lahan saja, lahan pun sebenarnya harus diteliti. Kalau kita mau budidaya apa nih, tanah ini cocok untuk tanaman apa ya.
gitu. Itu ya, ini pengembangan modal terbesar buat yang pada mau masuk agribisnis. Tapi pasti harus ada keyakinan juga nih Ibu ya, dalam modal usaha tersebut. Nah ini dari kampus sendiri Ibu nih, ada khususnya program dari agribisnis ini untuk mendukung mahasiswa untuk mengembangkan ide bisnis agribisnisnya nih. Ada program-program apa aja nih dari Prodi Ibu? Oke, pastinya kalau dari kampus ya, dari Prodi sendiri kita lebih kalau ke pengajaran atau pembelajaran itu mengembangkan kurikulum yang relevan. Oke, kurikulum sejauh ini seperti apa? Oke, kurikulum agribisnis sekarang lagi kami sudah punya kurikulum MBKM ya, pastinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program-program yang mendukung untuk para mahasiswa agar nanti menjadi tadi lulusan manajer agribisnis yang handal, wirausahawan yang sukses, dan fasilitator yang berhasil. Nah, itu mereka dibekali kurikulum yang memang linear ke arah nanti mereka dunia kerja. Contohnya misalnya dari sisi muatan-muatan mata kuliah, kemudian kita juga banyak sekali nanti praktek-prakteknya. Ya, baik di bidang praktek secara budidaya pertanian secara dasar, yang tadi sempat kita ngobrol ya Mbak ya, mulai dari budidaya lahan, klimatologi, kemudian sama penyakit, ilmu tanah. Nah itu ada prakteknya. Nah, kemudian lari sudah ke semester agak atas, kita manajerialnya. Ya, kemudian ekonominya juga. Ekonomi produksi. Ya, statistika, kemudian ada statistika, ada ekonometrika, ya ada semua. Jadi itu muatan mata kuliah ya. Kemudian kalau praktek tadi kita sekarang semester 6 yang saat ini sedang melaksanakan magang kerja di dunia industri pertanian. Contohnya di mana aja? Contohnya di PT Perkebunan Teh yang sudah mengekspor teh unggulan ke berbagai benua. Wow. Tahu di mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Tapi kayaknya bau sekali, tapi di mana nih? Ya, jadi kalau tahu orang Wonosobo pasti tahu ya. Ya di Tambi, PT Perkebunan Tambi. Mereka mengekspor teh hitam, teh hijau, produk-produknya juga sudah go internasional semua, dan kita selalu magang di sana. Selalu magang. Wah, ini sangat-sangat meyakinkan sekali. Dan satu lagi Mbak, mungkin yang jadi ini ya, alumni kita sudah beberapa yang bekerja di sana. Alumni agribisnis. Ada channelnya langsung. Iya, betul. Makanya sekarang ya, yang magang di sini penempatannya kebetulan di alumni yang agribisnis kakak kelasnya, jadi ketemu sama sesama alumni, itu. Jadi memang mereka yang magang kerja, mulai dari kebun sampai pabrik, sampai pemasarannya juga. Wah, ini berarti lengkap tadi programnya. Jadi berapa bulan ini biasanya Ibu? 4 bulan. 4 bulan. Oke. Biasanya magang 2 bulan. Ini 4 bulan. Ini benar terasa sekali kerjanya berarti. Betul. Oke. Nah, karena ini sebentar lagi kayaknya udah mau selesai nih, udah time out nih. Gimana nih yang upload di TikTok, ada yang tanya kah? Belum ada. Belum ada. Oke. Dari WA kan belum ada, saya cek dulu. Nah, seperti kalau dari WA juga belum ada. Nah, kalau misalnya belum ada nih, kita masuk, ini udah akhir-akhir nih Ibu, berarti kita masuk ke harapan Ibu nih untuk perkembangan agribisnis Indonesia, dan khususnya buat menarik untuk yang pada SMA, SMK ini untuk join ke agribisnis Ibu. Silahkan. Oke, pesannya terhadap perkembangan agribisnis ya, pastinya untuk pertama adalah peningkatan kesejahteraan petani. Ya, baik nanti petani-petani milenial ini. Jadi jangan dianggap stigmanya pertanian itu kok nggak menguntungkan ya, kok ya seperti ini ya. Nah, ternyata memang ke depan prospek di pertanian atau agribisnis itu bisa sampai ke mancanegara juga ya. Kemudian juga dari peningkatan kesejahteraan lari ke peningkatan pendapatan pastinya. Pendapatan kemudian untuk pertanian sendiri menjadi salah satu sumber ketahanan pangan nasional. Ya, jadi kan ada istilah itu no farm, no food, no life. Betul sih, no food, no life juga. Ya kan, selama manusia itu butuh makan food, ya itulah disitulah selalu ada pertanian. Selalu ada perkembangan pertanian. Betul. Iya, kemudian ada inovasi teknologi. Tadi kan teknologi itu kan sekarang berkembang. Pertanian juga akan masuk ke ranah inovasi teknologi terus terang ya. Kemudian kalau tadi pesan-pesan untuk kedepannya dari Prodi sendiri ya, untuk Prodi Agribisnis ini terutama ini pesan saya pesan sponsor ya. Pesan sponsor ya, boleh sekali Bu. Hima Green ini, Hima Agribisnis ini kan terus mereka setiap tahun kan pasti banyak sekali kegiatannya ya. Dan dalam waktu dekat mereka akan mengadakan festival agribisnis. Di mana nih? Agribisnis Festival nanti di Kampus Timur, Ada di Kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo.
dicatat tanggalnya ya, Dicatat 2 tanggalnya. sampai 3 Juni. 2 sampai 3 Juni. Iya, dan Wah. itu acaranya mereka ada stand bazar. Oke, stand Untuk bazar. membuka untuk umum, produk UMKM boleh. Oh. Ya, ayo yang mau join Yang mau untuk join. mengisi bazar 2 hari dengan harganya spesial ya. Oh, oke. Harganya nggak semahal pameran di luar pastinya. Wah, ini sangat-sangat menguntungkan sekali Iya, berarti ini ya. pasti menguntungkan. Jadi karena kami tiap tahun pasti selalu mengadakan bazar ini ya, Oke. Agrifest ini ya. Jadi nanti jangan lupa ini masih dibuka untuk mengisi acara tersebut, stand Oke. tersebut. Nah, infonya bisa diakses gimana ini, Ibu? Ya nanti bisa melihat Instagram Himagreen Oke, UMPWR. siap, itu lihat di IG ya, teman-teman. Nah, nanti bisa tolong di ini kalau dicek ya Himagreen UMPWR, di situ info-info terkait Agrifest itu sudah lengkap. Oke, Iya, siap. bagaimana mendaftarnya, ikut serta di bagian apa, nanti ada hiburan dan lain sebagainya. 2 hari kita akan terpuaskan dengan program-program agribisnis melalui himanya. Iya. Untuk ini anak SMA SMK biar aja lebih yakin Iya. ya, bisa dilihat di Agrifest besok nih ya. Betul. Nah, oke, karena time out nih Ibu, kita masuk terakhiran banget nih Ibu ke last statement dari Ibu. Ada last statement apa ini Ibu untuk acara hari ini? Oke, kalau last statement saya ini terkait agribisnis Iya. dan juga para generasi muda, ya yang SMA ya, atau yang mau mendaftar kuliah Iya. atau siapapun itu, kalau ingin mencoba inspirasi Iya. karir atau bisnis dari bidang pertanian, satu pesannya adalah jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Oke, pertama. Dan itu harus ya Iya. kita harus keluar dari zona nyaman Nyaman untuk kita. kita menggapai apa yang sebenarnya kita inginkan. Oke. Nah, kemudian juga mencoba hal baru itu jangan takut. Oke, Ya. nggak boleh takut juga. Berani mencoba hal baru. Kalau punya keinginan saya mau memulai bisnis nih di bidang pertanian, ya mulai. Oke. Langkah awalnya adalah memulainya. Mm-mm. Ya begitu ya. Jadi memang pesan sponsornya seperti itu, jangan takut untuk berkembang. Oke. Walaupun dilihat bahwa oh saya pro di mana-mana mungkin ingin ke agribisnis atau nanti yang SMA, peluang di agribisnis itu sangat banyak sekali. Jadi nanti ayo silakan untuk bisa bergabung bersama prodi agribisnis Fakultas Oke, Pertanian. siap. Nah, terima kasih Ibu, hari ini kita ngobrol panjang banget, tapi ini seru banget, pasti kayak harus ditambah-tambah ya sih Ibu nih. Kayak bahas dari agribisnis ini emang masih banyak banget. Kompleks ya Mbak. Nah, kalau ini 2 SKS harusnya. Harusnya 2 SKS ini, bener banget nih, harusnya 2 SKS. Besok tambah lagi, besok kita ketemu lagi Boleh, Ibu ya. ya. Oke. Nah, sekarang kita harus berpisah dulu, Sri Lovers. Kita akan kembali di minggu mendatang dengan pastinya program studi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan terima kasih ya untuk hari ini Ibu. Iya, sama-sama Mbak. Nah, kali ini kita dapat insight banyak banget tentang agribisnis, dan semoga nanti ini bisa menarik atau meyakinkan untuk anak-anak SMK, SMA dan lainnya, atau mungkin ada yang mau ingin berbudidaya atau yang seperti apa nih, bisa banget tanya-tanya nih ya, bisa banget mengunjungi website atau halamannya pertanian, ataupun yang ini penting banget, apa tadi IG-nya Ibu? Himagreen UMPWR. Oke, Ya. Himagreen UMPWR. Betul. Langsung saja dicek IG-nya. Dan untuk hari ini terima kasih banyak sekali untuk semuanya yang streaming di Jogja Streamers, yang lagi dengerin di TikTok, yang lihat di TikTok, ataupun yang dengerin di radio biasa. Terima kasih untuk semuanya. Lalu akhiri hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.